Tapi bukan begitu cuma ada anggota kita cuma tadi. Ada. Kalau bersama obat dong apa ya? Wajib untuk seluruh umat Islam dan kita keadaan himpunan mahasiswa Islam untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa bersalawat adik-adik sekalian? Jangan sampai dalam setiap hari ada satu hari yang terlewatkan tanpa salawat kepada Nabi. Itu nggak bisa. Minimal satu kali ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Minimal satu kali. Itulah yang membuktikan kita ini adalah umat Nabi. Kenapa? Perhatikanlah. Di dalam Al-Quran, kalau ada kaidah bahasa Al-Quran yang menunjukkan ini adalah kategori fi'il amar atau kata perintah, maka hukumnya dalam agama itu wajib. Catatannya begitu ya. Hukum dalam agama adalah wajib. Apakah bersyukur adalah kewajiban? Ya, bersyukur adalah kewajiban. Karena dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Gitu ya. Salawat. Apakah salawat itu kewajiban? Ya, dia kewajiban. Hukum wajib itu kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka salawat adalah kewajiban. Al-Quran menjelaskan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kata perintah, Allah perintah. Jadi bukan Allah cuma menyuruh, oh ini salawat ini baik, zikir dan juga bersyukur kepada Allah itu baik. Bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa kebaikan dari sebuah amalan, enggak. Akan tetapi adik-adik sekalian, bahwa ada perintah yang mewajibkan persoalan itu. Oleh karena itulah, menjemput iftar jamaah ini kita turut berbahagia, kita turut bersyukur, kita turut berselawat. Kenapa? Karena ada insan-insan Islam, ada manusia-manusia Islam yang kemudian hadir di tengah-tengah pergolakan carut marut kehidupan serta demoralisasi yang berkepanjangan di dunia saat ini. Hadir untuk apa adik-adik sekalian? Hadir untuk kemudian mengingatkan kembali kepada kita, oh ternyata tema yang diusung kali ini adalah menjelaskan tentang harkat dan martabat diri kita sebagai umat Islam. Apa itu kemuliaan Lailatul Qadar? Orang pasti berpikir kemuliaan Lailatul Qadar ini adalah malam yang datang setiap malam ke-27, 28, 29, betul nggak? Dan itu yang kemudian termindset dalam pemikiran orang-orang Maluku Utara. Padahal dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar itu tidak jelas datangnya kapan. Dia di dalam bulan suci Ramadan datangnya setiap malam-malam ganjil. Dan Nabi menyerukan di dalam hadis yang jamak ya, yang banyak hadis yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar itu nantinya jatuh di 10 hari malam terakhir. Nah itu dicari di situ ada sekarang. Itu dicari. Orang berpikir bahwa oh malam Lailatul Qadar itu kalau kita di Maluku Utara itu adalah malam ela-ela. Padahal bukan. Itu hanya kemudian mengingatkan kembali, oh ini malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil yang dimana diharuskan untuk kaum muslimin menghidupi malam-malam ganjil ini dengan amalan-amalan ibadah. Jadi ada sekalian, bayangin coba, kita bisa bayangkan banyak sekali orang di luar sana. Orang di luar sana disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, tapi kita saat ini disibukkan dengan perkara-perkara agama. Kita saat ini disibukkan dengan perkara-perkara yang kemudian mengarahkan kita kepada ketaatan pada Allah. Kita juga disibukkan dengan perkara-perkara di hari ini, di sore ini,
dengan hal-hal yang bernuansa Islam, dengan diskusi-diskusi, dengan intelektual yang kemudian diasah menjadi suatu bobotan ilmu pengetahuan yang nantinya menjadi bekal bagi kita untuk kemudian melihat, oh, kita ini ke depan mau jadi apa, gitu ya. Paling tidak dalam setiap kegiatan-kegiatan himpunan mahasiswa Islam, baik di lintas komisariat cabang sampai TPB, sebenarnya entry point yang paling penting itu adalah menjadikan diri Anda sebagai kader, bukan hanya sekedar anggota. Catatan paling penting itu, menjadikan diri Anda sebagai kader, bukan sekedar anggota. Itu artinya Anda adalah tulang punggung yang kemudian membesarkan ini himpunan. Kalau Anda telah menjadi tulang punggung untuk membesarkan ini himpunan, maka bukan hanya sekedar menjadi tulang punggung saja, tapi Anda harus menjadi HMI itu. Jadi manusia paripurna. Oke, sekarang kita bahas dia pada posisi yang berbeda, tapi masih dengan konteks yang sama. Bulan suci Ramadan. Kenapa dia itu lebih diidentikan dengan perwujudan fitrah? Adik-adik sekalian, ada 3 perintah di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, Allah bikin. Tapi selain daripada itu, Allah perintahkan tapi Allah tak bikin. Betul nggak? Allah suruh sholat, Allah sholat? Nggak. Allah suruh ngaji, Allah ngaji? Nggak. Allah suruh orang bukber, Allah bukber? Nggak. Misalnya, Allah suruh apa? Banyak sekali yang Allah suruh. Allah suruh sedekah, kita orang sedekah, nggak. Tapi ada 3 perintah di dalam Al-Quran Allah suruh tapi Allah bikin. Apa itu? Adik-adik sekalian, yang pertama Allah menyeru kepada kita untuk bersalawat, tapi Allah pun bersalawat. Bayangin, ada satu perilaku agama yang ketika Allah juga melakukan itu, maka itu kedudukannya paling tertinggi dalam setiap amalan. Ini catatan penting. Catatan paling penting. Allah suruh untuk bersalawat. Allah bersalawat nggak? Bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersalawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah.